Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ruli Aulia Pangisuti, izin untuk menjelaskan jawaban dari soal-soal UAS mata kuliah Pendidikan Kepramukaan oleh Ibu Fitri Melinda, MPDI. Soal yang pertama yaitu jelaskan makna kode kehormatan pramuka. Sebutkan apa saja kode kehormatan pramuka, serta jelaskan prinsip dasar kepramukaan. Kode kehormatan pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat yang merupakan janji dan ketentuan moral pramuka. Kode kehormatan pramuka terdiri atas satya pramuka atau janji pramuka dan dharma pramuka, yaitu ketentuan moral pramuka. Prinsip dasar kepramukaan merupakan sebuah prinsip dasar yang menjadi landasan hidup bagi pramuka, serta menjadi acuan bagi pramuka dalam mengembangkan dirinya yang terdiri atas 4 hal, yaitu iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Yang terakhir yaitu taat kepada kode kehormatan pramuka, satya dan dharma, janji dan kode moral. Soal yang kedua yaitu jelaskan secara singkat sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908, yang kemudian bermunculan organisasi-organisasi pramuka untuk anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, adik perempuan Baden Powell, yaitu Agnes, mendirikan organisasi pramuka untuk wanita yang bernama Girl Guides. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dipilih oleh CUB atau Anak Serigala. Dan pada tahun 1918 berdiri organisasi River Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden Powell kembali menerbitkan bukunya Referring to Scout pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampahnya menuju pantai kebahagiaan. Pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympias Hall, London, kegiatan Jambore dunia pertama kali diadakan dan diikuti oleh 800 peserta dan 34 negara, yang kemudian Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Yang selanjutnya yaitu sejarah pramuka Indonesia. Sejarah gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Nederlands Parvinderies Organisatie atau NPO, bentukan Belanda. Kemudian pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Nederland Indische Parvindersvereniging atau NIPV. Istilah Parvinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Penggunaan istilah Parvinderi kemudian sempat menjadi larangan dari Belanda. Para tokoh nasional Indonesia kemudian mengganti istilah Parvinderi menjadi pandu atau kepanduan. Pada tahun 1916 dibentuklah organisasi kepanduan bentukan bangsa Indonesia bernama Javaanse Parvinders Organisatie yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara 7. Usia peristiwa Sumpah Pemuda, sekian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk baik bersifat nasional atau keagamaan, seperti Parvinder Muhammadiyah berganti menjadi Hizbul Wathan, Syarikat Islam Afdeling Parvinderis Siap yang didirikan oleh Syarikat Islam Nasional Parvinderis yang didirikan oleh Budi Utomo, Nasional Islamitis Parvinderis Nativis yang didirikan oleh Islamitin Bond, Indonesia
National Pathfinders Organisasi atau INPO yang didirikan oleh pemuda Indonesia. Banyaknya organisasi kepanduan Indonesia, maka dibentuklah persaudaraan antara Pandu Indonesia PAPI pada tanggal 23 Mei 1928. Pada tahun 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia KBI. Pada bulan April 1938 dibentuklah Badan Pusat Persaudaraan Indonesia atau BPPKI. Untuk menggalang persatuan dan kesatuan diadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia OMM atau Perkino yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta diadakan Kongres Satuan Kepanduan Indonesia yang terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia dan diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada tanggal 1 Februari 1947. Di awal tahun 60-an, terdapat sekitar lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan bernaung pada 3 federasi utama, yaitu Ikatan Pandu Indonesia, IPINDO, Persatuan Kepanduan Putra Indonesia, PKPI, dan Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, POPPINDO. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnadi di Istana Negara, serta pembentukan panji-panji Gerakan Pramuka yang kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Soal selanjutnya yaitu sistem Ameng adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam Gerakan Pramuka, yaitu Ingarso Sungtorodo Ingmadya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Rubahlah ke dalam sandi rumput dan sandi kotak. Dan siapa yang memperkasai sistem Ameng tersebut? Jadi yang memperkasai sistem Ameng tersebut yaitu Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, untuk masalah sandi rumput dan sandi kotak itu telah saya jawab melalui bentuk tulisan. Soal selanjutnya yaitu jelaskan tentang organisasi Pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia secara non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka yang terdiri atas Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga yang dibentuk suatu kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka yang bertujuan untuk membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Soal selanjutnya yaitu jelaskan apa itu administrasi kepramukaan dan mengapa administrasi kepramukaan itu penting dalam kepramukaan. Administrasi kepramukaan dalam arti luas yaitu semua pekerjaan, kegiatan, dan usaha-usaha pembinaan di dalam organisasi Gerakan Pramuka. Dalam arti sempit yaitu meliputi penataan dan penertiban secara tertulis dan ketentuan suatu kegiatan yang disebut tata usaha dalam gugus depan Gerakan Pramuka.
Administrasi sangat penting dalam kepramukaan karena sebagai pengelolaan dan pengawasan kegiatan tulis-menulis di dalam gugus depan sebagai pedoman pelaksanaan keadministrasian pada gugus depan di dalam gerakan pramuka serta sebagai acuan dan pendorong kreativitas pramuka dalam tata. Soal selanjutnya yaitu jelaskan fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Fungsi kepramukaan adalah sebagai penyelenggara pendidikan non-formal yang juga merupakan sebagai wadah untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Adapun usahanya yaitu pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka dan pengabdian masyarakat dan orang tua. Adapun peranan penting kepramukaan yaitu sebagai wadah pendidikan karakter anak muda, membentuk kepribadian yang mudah beradaptasi, menciptakan karakter penuh tanggung jawab, meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk watak dan akhlak yang mulia, menumbuhkan rasa percaya diri dan kebangsaan, meningkatkan keterampilan bekerja sama, meningkatkan rasa empati, menanamkan nilai-nilai kejujuran, dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Soal selanjutnya yaitu apa perbedaan simpul dan ikatan, dan apa fungsi simpul mati dan simpul hidup. Perbedaan simpul dan ikatan yaitu simpul merupakan tali yang terhubung dengan tali, sedangkan ikatan adalah tali yang terhubung dengan benda lain. Simpul hidup berfungsi untuk mengikat suatu benda dengan kuat, tapi untuk melepasnya tidak susah. Simpul ini biasanya untuk mengikat hewan. Simpul mati adalah simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Soal selanjutnya yaitu sebutkan ada berapa simpul pramuka yang Anda ketahui. Praktekkan. Jadi yang saya ketahui yaitu terdiri dari 5 simpul. Yang pertama kita praktekkan yaitu simpul mati. Nah, kita pertama itu simpul mati kita silangkan seperti ini. Lalu kita lilitkan seperti ini. Kita ini ulang lagi yang kedua kalinya harus sama. Nah, ini namanya simpul mati. Selanjutnya yaitu simpul hidup. Kita lepas. Nah, ini namanya simpul hidup. Nah, dia bisa tidak susah untuk melepasnya, tinggal ditarik saja seperti ini. Ini namanya simpul hidup. Yang selanjutnya yaitu simpul jangkar. Simpul jangkar kita bisa buat mudahnya, yaitu seperti ini. Kita buat kita masukkan ke dalam kita tarik. Nah, jadi jadinya seperti ini. Ini namanya simpul jangkar. Nah, adapun simpul pangkal. Jadi simpul pangkal itu buatnya yang kita buat seperti ini dulu. Yang satu di atas dan satu di bawah. Terus kita iniin. Kita masukin jari kita. Kita tarik. Nah, jadi begini. Dia menyilang. Yang satu di atas dan satu di bawah. Oke. Selanjutnya yaitu simpul anyam.
Jadi simpul anyam itu kita buat seperti ini. Yang satu pendek, yang satu panjang talinya. Kita masukkan yang ujung yang panjang ini ke dalam sini. Lalu kita putar. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini namanya simpul anyam. Jadi seperti ini. Oke. Soal selanjutnya yaitu mengenai tulislah sandi Morse dari A sampai Z. A yaitu ano, B Bonaparte, C coba-coba, D dominan, E X, F Father Johan, G golongan, H Himalaya, I Islam, J Jagoloro, K komando, L lemonade, M motor, N notes, O omono, P pertolongan, Q komokaro, R rasohei, S Sahara, T tong, U UNESCO, V Verticaro, W Winoto, X Kosendero, Y Yoshimono, Z Zoroaster. Nah, jadi huruf yang menggunakan vokal O itu yaitu strip, dan huruf yang menggunakan vokal selain O maka itu berarti titik. Oke. Soal selanjutnya yaitu jelaskan secara singkat isi dari makalah Anda masing-masing. Jadi makalah saya yaitu mengenai pengertian api unggun, teknik menggambar, serta tanda jejak dan medan. Api unggun adalah api di luar ruang yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu, atau kumpulan dahan, ranting, dan jerami, atau daun kering yang dilakukan di alam terbuka yang bertujuan untuk menjaga diri dari binatang buas, menghangatkan diri, isyarat keadaan bahaya, atau sebagai perapian untuk memasak makanan. Adapun nilai pendidikan dari api unggun yaitu untuk mempererat persaudaraan, memupuk kerjasama atau gotong royong, menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri, membuat suasana kegembiraan dan kebebasan, mengembangkan bakat, serta kreativitas, memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Peta pita, peta lapangan, dan peta panorama menjadi salah satu teknik kepramukaan tentang menggambar keadaan alam yang sudah selayaknya diketahui dan dikuasai oleh pramuka. Tanda medan adalah tanda situasi yang terdapat pada tepi kiri dan tepi kanan dari sebuah peta. Sedangkan tanda jejak adalah sebuah pemberitahuan kepada orang lain saat di dalam hutan atau dimanapun. Soal selanjutnya yaitu mengapa kepramukaan ini penting bagi pendidikan. Pentingnya kepramukaan bagi pendidikan yaitu karena untuk pembentukan karakter, mental, dan watak, serta kepribadian yang memiliki semangat membangun dan sebagai perekat bangsa. Soal selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana cara pembuatan peta pita. Caranya yaitu yang pertama kita siapkan peralatan pembuatan peta pita
seperti pensil teknik 2B, penggaris panjang, kertas pita peta, kompas bidik, dan meja kerja. Yang selanjutnya yaitu pertama kali buat di halaman kertas, seperti anak panah menunjukkan arah utara dan jalan yang akan dilalui memanjang dari bawah ke atas. Yang selanjutnya, berdiri di jalan yang akan dilalui, meja jalan menghadap ke arah jalan di hadapan kita. Yang selanjutnya, mulai berjalan perhatikan bentuk-bentuk bangunan dan bentuk benda. Yang selanjutnya, bila sampai pada belokan, buat garis pembatas pada peta sebagai tanda bahwa perjalanan telah berganti arah. Yang selanjutnya, tuliskan jarak yang telah ditempuh pada kolom jarak mulai dari berangkat sampai belokan pertama. Yang selanjutnya, lanjutkan perjalanan mulai belokan pertama sampai belokan selanjutnya dengan cara yang sama seperti di atas. Nah, selanjutnya setelah sampai pada peta pita dipotong-potong pada bagian kolom sehingga kita mendapat peta perjalanan. Buatlah peta dengan jarak yang sebenarnya. Terima kasih. Sekian itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.